Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra, Prodi Teknik Mesin 2019. Bertemu lagi ya sama saya pada kesempatan kali ini. Mari kita sharing tentang sambungan welding. Di sini sambungan welding masuk ke kategori sambungan tetap. Sambungan welding adalah sambungan antara dua logam dengan cara dipanaskan. Nah, sambungan ini terjadi pada kondisi logam dalam keadaan plastis atau leleh. Nah, sambungan las ini bisa menggunakan logam ataupun tidak dalam proses pengelasannya. Sambungan las ini atau welding merupakan sambungan tetap. Secara umum, sambungan welding ini ada dua, dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, sambungan welding dengan menggunakan panas saja atau fusion welding, cair atau lebur, yang meliputi termit welding, las karbit, dan las listrik. Nah, yang kedua, las dengan menggunakan force welding atau medan tekan atau tempa. Nah, jenis-jenis sambungan welding di sini terbagi ada 5. Yang pertama, sambungan tumpul atau butt joint. Butt joint merupakan jenis welding yang proses penyambungan materialnya dilakukan pada ujung kedua benda yang akan disambungkan. Nah, proses ini umumnya digunakan untuk proses perbaikan. Yang kedua, sambungan tumpang adalah kata lainnya lap joint, merupakan sambungan yang terdiri dari dua benda kerja yang saling bertumpukan. Sambungan ini sering digunakan dalam menyambung struktur penopang atau struktur baja yang pendek. Yang ketiga ada T-joint atau 90 derajat dengan bentuk T. Nah, sambungan ini umumnya digunakan pada fabrikasi struktur penopang. Yang keempat, sambungan edgy atau sambungan sisi. Sambungan edgy merupakan sambungan yang dimana kedua benda kerja, ujung dan ujung benda lainnya kerja tersebut berada pada tingkat yang sama. Yang kelima, corner joint atau sambungan sudut. Nah, yang ini merupakan sambungan yang dimana kedua benda kerja membentuk sudut sehingga kedua dapat disambung pada bagian pojok sudut tersebut. Nah, dari pengertian sambungan welding di atas, saya juga berkesempatan untuk menjelaskan sedikit pengetahuan pengertian las SMAW. Nah, di sini arti dari SMAW itu adalah Shade Metal Arch Welding, yang sering juga disebut las busur listrik atau umumnya las listrik. Nah, di sini proses pengelasannya yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar untuk material dasar atau logam induk dan elektroda atau bahan pengisi. Nah, panas disebut yang dihasilkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda, dalam kurung ujung elektroda dan permukaan plat yang dilas. Nah, bagian-bagian dari mesin las listrik atau las SMAW terdapat yang pertama ada sinyal, lampu sinyal sebagai indikator berfungsi atau tidaknya. Yang kedua, tombol pemutar yang menghidupkan mesin atau transformator. Yang ketiga, pengatur arus berfungsi untuk mengatur besar kuat arus yang diizinkan. Yang keempat, kutub plus sebagai sumber arus positif dan atau setrum. Yang kelima ada negatifnya sebagai arus negatif atau massa. Yang keenam, penjepit benda kerja berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dilas.
Penjepit elektroda berfungsi menjepit elektroda yang digunakan sebagai logam pengisi. Yang ke-8, klem 3 fase berfungsi untuk mengatur arus jauh dari mesin las. Mesin las SMAW atau listrik, panas yang dihasilkannya bisa mencapai 4000 derajat Celcius sampai 4500. Sumber tegangan yang digunakan pada pengelasan SMAW ini ada dua macam, yaitu arus AC dan arus DC. Nah, arus AC itu adalah arus yang berarah secara bolak-balik. Kalau yang DC arus arah. Proses terjadinya pengelasan ini karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Saat terjadi hubungan pendek tersebut tukang lasnya harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Nah, berikut panas akan mencairkan elektroda dan material dasar sehingga cairan elektroda dan cairan material dasar akan menyatu dan membentuk logam lasan atau well metal. Untuk menghasilkan busur yang baik dan konstan, si welder itu harus menjaga jarak ujung elektroda permukaan material dasar tetap sama. Adapun jarak yang perlu diperhatikan dengan 1, kali diameter elektroda yang dipakai. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugiannya di sini. Nah, keuntungannya yang dari proses pengelasan SMAW dapat dipakai di mana saja, terus dapat mengelas berbagai macam tipe dan material. Setupnya lebih mudah dan cepat untuk diatur, terus dapat dipakai mengelas semua jenis posisi. Elektroda mudah didapat di dalam banyak ukuran dan diameter. Kerugian dari proses pengelasan SMAW, yang pertama, pengelasan terbatas hanya sampai dengan sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan kembali. Yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan berikutnya slag harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengelas bahan baja non-ferros. Yang keempat, mudah terjadi oksidasi akibat perlindungan logam air, hanya busur las dan flux. Yang kelima, kerugiannya diameter elektroda tergantung dari plat dan posisi pengelasan. Nah, di sini mungkin cukup sekian yang bisa saya sharing kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah persepsi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.